Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafa Hirunisa dengan NIM 8573820102. Saya mahasiswa semester 6 dari UPBJJ Bogor, Salut Bina Anugerah Sejahtera Sukanagara dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang gerak pada tumbuhan. Hal ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Adapun gerak yang akan saya uji coba itu ada 3. Yang pertama gerak seistimonasti, yang kedua gerak niktinasti, dan yang ketiga gerak geotrofisme negatif. Selamat menyaksikan. Gerak seistimonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu. Ketika kita menyentuh ujung daun putri malu ataupun pangkal daun putri malu, maka daun putri malu akan mengatupkan daunnya. Hal itu terjadi karena adanya perubahan tekanan yang diakibatkan adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran yang kita lakukan pada putri malu. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak seistimonasti pada tumbuhan putri malu. Ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Yang pertama ada tabel pengamatan dan alat tulis. Yang kedua kita membutuhkan penggaris. Yang ketiga ada stopwatch. Dan yang keempat kita membutuhkan tanaman putri malu. Baik, saya akan melakukan beberapa jenis sentuhan pada tanaman putri malu. Sentuhan yang pertama adalah jenis sentuhan halus. Saya menggunakan penggaris ini untuk melakukan sentuhan halus pada putri malu. Ternyata, reaksi yang diberikan putri malu adalah mengatup dengan sangat lambat saja. Lalu, kita akan menggunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan daun putri malu untuk membuka kembali daunnya. Setelah ditunggu, ternyata waktu yang dibutuhkan daun putri malu untuk membuka kembali daunnya itu memerlukan waktu selama 3 menit 45 detik. Selanjutnya, kita berikan sentuhan sedang. Tanaman daun putri malu yang kita beri sentuhan sedang ternyata mengatup sedikit lebih cepat daripada ketika kita menyentuh daun putri malu dengan halus. Kita ukur waktunya dengan stopwatch, berapa waktu yang dibutuhkan daun putri malu untuk terbuka kembali. Kita lihat dan tunggu. Setelah ditunggu, ternyata daun putri malu membuka kembali daunnya serta memerlukan waktu lebih lama dibandingkan saat kita melakukan sentuhan halus. Lalu kita catat pada tabel pengamatan, waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 4 menit 46 detik. Untuk percobaan selanjutnya, kita akan berikan sentuhan kasar pada tumbuhan putri malu. Dapat kita lihat, respon yang diberikan tumbuhan putri malu ternyata sangat cepat dibandingkan sentuhan sedang maupun sentuhan halus. Kita hitung berapa waktu yang diperlukan tumbuhan putri malu untuk dapat kembali membukakan daunnya. Di sini kita hitung waktunya dengan stopwatch. Setelah ditunggu, ternyata daun putri malu terbuka kembali dan membutuhkan waktu selama 8 menit 40 detik. Ternyata daun putri malu membutuhkan waktu lebih lama daripada saat diberikan sentuhan halus maupun sentuhan sedang. Percobaan selanjutnya yaitu gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu. Gerak niktinasi adalah gerak yang disebabkan oleh suasana gelap atau biasanya terjadi pada malam hari. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya apabila suasana gelap. Berikut adalah percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu. Berikut ini beberapa alat dan bahan yang kita butuhkan. Yang pertama, kita membutuhkan tabel pengamatan dan alat tulis. Yang kedua, kita membutuhkan stopwatch.
Yang ketiga, kita membutuhkan kardus yang telah dilapisi oleh karton berwarna hitam. Lalu yang keempat, kita membutuhkan 2 tanaman putri malu yang sudah diberi label pot A dan juga diberi label pot B. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak niktinasi atau bisa disebut juga gerak tidur pada tumbuhan putri malu. Dapat kita lihat terdapat 2 tanaman yang masing-masing terbuka daunnya. Pot A masih terbuka dan pot B juga masih terbuka daunnya. Selanjutnya, kita akan uji coba dengan meletakkan tanaman putri malu pot A di tempat terbuka atau di tempat yang terdapat sinar mataharinya. Sedangkan pot B, saya akan menutupnya dengan kardus yang sudah dilapisi dengan karton berwarna hitam. Usahakan ketika menutup tanaman pot B tidak mengenai tumbuhan putri malu. Dan untuk tanaman pot A, kita biarkan di tempat yang terbuka. Lalu kita hitung menggunakan stopwatch selama 30 menit. Setelah 30 menit, maka kita akan melihat perbandingan pot A yang kita letakkan di tempat terbuka dan pot B yang kita letakkan di tempat tertutup atau kedap cahaya. Setelah 30 menit berada di dalam kardus yang kedap cahaya, daun putri malu pot B melakukan gerak niktinasi, yaitu mengatupkan daunnya. Sedangkan daun putri malu pot A tetap membuka daunnya karena berada di tempat yang terang. Lalu kita catat hasil pengamatan yang sudah dilakukan pada tabel pengamatan. Ternyata pot B mengalami gerak niktinasti karena berada di dalam ruangan gelap atau kedap cahaya. Selanjutnya, saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan adanya gerak geotrofisme negatif pada tumbuhan kacang merah. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah tabel pengamatan, ada alat tulis, penggaris, dan juga ada kacang merah, air secukupnya, dan juga tanah yang sudah diisikan ke dalam pot kecil ini. Tidak lupa, pot kecil ini juga diberi label dengan pot A dan juga pot B. Selanjutnya, siapkan biji kacang merah sebanyak 3 biji untuk kita tanam ke dalam pot dengan label pot A. Selanjutnya, kita juga siapkan 3 biji kacang merah untuk kita tanam ke dalam pot yang diberi label pot B. Setelah itu, kita beri air secukupnya pada masing-masing pot. Lalu kita biarkan tanaman biji kacang merah di tempat terbuka
Lalu kita amati setiap pagi dan juga sore untuk melihat pertumbuhannya.